idenya awalnya dari kegalauan. Jadi kegalauan kita itu dari tahun saya masih SPMA mungkin itu hasil tadi dibantu oleh Bank Indonesia, kita uji coba di beberapa tempat, alhamdulillah malah akhirnya diadopsi oleh provinsi lain. Nah itu dari 0,5 hektar itu dibantu oleh PT Pertanian 150 hektar. Ini info terakhir nih Pak Rudi, sudah ada yang 13 ton real Pak Rudi. 13 ton. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rudi Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya bergembira sekali karena mendapat kesempatan ya, untuk bertemu melalui Zoom ya, bertemu virtual kepada seorang sahabat saya yang berada di Pontianak. Beliau adalah Kepala Balai Benih Induk Provinsi Kalimantan Barat dan beliau juga adalah penemu teknologi metode Haston yang kita kenal saat ini. Dan hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau banyak hal karena memang di dalam Rudi Haji Channel ini banyak orang yang bertanya mengenai metode Haston ini dan tentunya banyak viewers yang menonton metode Haston yang saya upload beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau. Kita sambut saja Bapak Anton Kamarudin yang berada di Pontianak. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi Haji dan sahabat Rudi Haji Channel. Baik, kita langsung saja kepada apa yang ingin ditanyakan oleh beberapa pemirsa ya tentunya. Dan kita akan banyak mengorek hal gitu untuk pertanian di Kalbar khususnya. Oke Pak, yang pertama saya ingin bertanya mengenai bagaimana Bapak melihat perkembangan pertanian di Kalimantan Barat ini Pak, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Ya, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rudi Haji dan para pemirsa Rudi Haji Channel dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun secara virtual ya Pak Rudi. Jadi berkenaan dengan pertanyaan Pak Rudi tentang bagaimana perkembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalbar. Jadi akhir-akhir ini di tahun 2020 ini bahwa terjadi peningkatan profitas untuk produksi padi kita terutama berkisaran antara sekitar 3 ton. Kemudian animo masyarakat untuk bertanam padi di masa pandemi COVID-19 ini juga alhamdulillah meningkat. Kita lihat ini kalau kita di daerah perhuluan kita lihat ini kiri kanan itu yang dulunya semak-semak sekarang udah di sawah. Alhamdulillah Pak Rudi. Apalagi didukung oleh curah hujan yang merata sepanjang tahun ini relatif merata dan dukungan dari pemerintah pusat juga dari Dirjen Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian RI. Kemudian dari pemerintah Provinsi Kalbar juga sangat antusias juga untuk pengembangan tanaman pangan terutama padi. Selain itu untuk hortikultura juga berimbas di mana pengembangan hortikultura terutama sayur-sayuran, buah-buahan juga mengalami peningkatan. Ada beberapa memang komoditi yang menonjol saat ini yang tetap kita dorong seperti durian, kemudian juga dorong pengembangan jeruk juga Pak Rudi. Dengan kami juga di Balai Benih juga sedang mengekspor tanaman jeruk-jeruk baru yang dikembangkan di Sambas untuk kita angkat menjadi salah satu varietas nasional. Ada beberapa varietas, ada klon yang di lapangan yang sudah kita temukan. Jadi secara umum cuma ini Pak Rudi masalah durian aja nih. Tahun ini agak karena kemarau, qadarullah kemaraunya tidak ada. Hampir tidak ada durian, itu Pak Rudi. Jadi kita tidak bisa melaksanakan kontes dan teman-teman dari Jakarta yang biasanya maniak durian juga tidak bisa menikmati enaknya atau lezatnya durian Kalbar. Itu Pak Rudi. Wah, sangat sekali ya durian, kontes durian kita tertunda, mudah-mudahan tahun depan begitu ya.
Mudah-mudahan. Nah, Ya, ada hikmahnya juga sih karena COVID-19 ini kita kan tidak boleh berkumpul begitu ya. ya. Jadi kontes virtual. Nah, Iya. nanti kontes virtual itu. Tidak bisa Ya. dicicip ya. Juga konsep ini Pak Rudi, karena musim durian ini berbeda tiap daerah, jadi nanti dikirim buah itu ke juri, nanti dinilai, diukur segala macam buah tersebut, nah, nanti datanya disimpan, kemudian minggu depan atau bulan depan ada lagi, jadi selama setahun itu kita bisa dapatkan yang mana durian terbaik, walaupun tidak diadu secara head to head gitu, gitu. Baik, ya kita akan mudah-mudahan doakanlah lebih tahun depan lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi. Amin. Amin, amin. Tahun depan besok Pak Rudi. Kemudian tadi disampaikan produksi 3 ton. Bagaimana Bapak melihat swasembada pangan kita ke depan ini? Ya, ini sebenarnya memang untuk nanam padi itu memang kalau kita boleh sebutkan itu memang peluangnya selangit, tapi kendalanya selaut. Istilahnya Pak Rudi. Jadi nanam padi itu banyak sekali tantangan. Baik itu tantangan dari serangan darat, laut, dan udara. Di darat, mereka kadang dihadapkan oleh banjir segala macam. Kemudian burung juga di udaranya, di air juga kadang-kadang tidak jadi hambatan segala macam. Jadi memang permasalahan. Tapi ini tanaman komoditi yang politis, jadi harus tetap kita kembangkan. Padi ini memiliki aspek dari budaya juga, kultur kita kan, nanam padi segala macam. Dan ini juga harus tetap kita kembangkan. Dengan segala macam permasalahan itu, tinggal kita cari bagaimana solusi untuk menanggulangi itu. Nah, jadi kita tidak menyerah dengan keadaan, tapi kita carikan solusinya. Solusi yang pernah kita tawarkan adalah teknik Huston, Pak Rudi. Jadi untuk kendala-kendala itu, untuk di lahan-lahan marginal, di lahan-lahan yang suboptimal, ini sebenarnya penerapan Huston ini sudah pernah kita bukti. Kita berharaplah ke depannya mudah-mudahan ini dapat lebih dikembangkan lagi. Sayang ini di beberapa provinsi sudah luar biasa pengembangannya. Nah, ini bicara masalah Huston. Jadi memang ini menarik karena Huston ini memiliki hasil yang tinggi gitu, hasil sesuai hasil per ton begitu ya. Jadi hasil yang tinggi tentu kita ingin tahu ini sebenarnya ide awal Huston itu bagaimana? Idenya awalnya dari kegalauan. Jadi kegalauan kita itu dari tahun saya masih SPMA mungkin itu hasil padi kita berputar di sekitar segitu. Ingat Pak Rudi dulu waktu kita sama-sama masih sedang culun-culunnya itu padi di SPMA juga ya hasilnya berputar di segitu 2-3 ton gitulah. Paling beberapa daerah ada yang bisa 4-5 ton, itu hanya di beberapa petani aja sekali gitu. Itu yang membuat kita tuh galau. Sedangkan nasional itu paling 5-6 ton Pak Rudi. Kita ke Jawa, enggak semuanya bagus di Jawa. Ternyata ada juga yang mungkin sekitar 3 ton, 4 ton. Itu yang kondisi lagi bagus ya. Apalagi kalau udah terserang penyakit ataupun cekaman iklim segala macam, itu lain masalah. Nah, jadi berangkat dari kegalauan itu saat itu Pak Hazerin, kepala dinasnya, memanggil saya, kita diskusi. Kita carilah gimana untuk impian kita itu agar padi ini hasilnya bisa tinggi. Karena kalau kita lihat padi itu satu rumpun itu yang kita tanam dari bibit yang masih muda, 2-3 batang bibit itu, maka dalam satu rumpun itu induk, anak, cucu, cicit. Kita ingin buat satu rumpun itu indukan semua. Nah, maka ide awal itu, jadi mimpi kita ini buat padi itu indukan semua, bukan kita untuk pemorosan, tidak. Tujuan kita ini ingin dapat indukan semua. Maka akhirnya kita cobalah nanam bibit itu 1 bibit, 5, 10, 20, seterusnya. Jadi akhirnya dapatlah di sekitaran 20-30 itu indukan bibit yang kita tanam itu, ini yang terbaik. Itu hasil riset sebenarnya. Cuma saya tidak, malum lah, kita ini bukan kalangan akademisi yang pakai rancangan segala macam Pak Rudi. Ini masih penelitian ala kampung gitu. Tapi
menarik ini karena kita secara visualnya ngelihat perbedaan pertumbuhan segala macam maupun hasil. Nah, gitu Pak Rudi. Dari dasar itulah Allah berikan hikmah di balik itu, ternyata bibit yang ditanam itu tua itu lebih bagus. Tahan keong segala macam. Itu jadi juga solusi. Tahan penyakit juga ini. Kemudian mudah beradaptasi. Ini juga merupakan suatu hikmah yang Allah berikan. Kemudian nanti setelah itu rimbun cepat rimbun, rumputnya tidak tumbuh. Itu juga merupakan hikmah-hikmah di balik itu yang tersembunyi, yang sebenarnya berbeda dari ilmu padi umumnya Pak Rudi. Maksudnya lain ilmu padi, kita nih off the box, jadi di luar kotak memandangnya ini. Nah, jadi nggak tahu juga saya kenapa ini kemudian kita aplikasikan, dibantu oleh Bank Indonesia, kita uji coba di beberapa tempat, alhamdulillah malah akhirnya diadopsi oleh provinsi lain. Nah itu. Adapun masalah kita di Kalbar tidak mengembangkannya, ini kan tergantung kebijakan. Petani juga nurut. Petani ini kan petani bantuan Pak Rudi biasanya. Udah ada program ini, dirubah programnya, mereka tanam itu. Tapi ada juga petani-petani yang masih bandel itu, dapat program lain, dia tanam haston. Ada juga. Cuma kan tak terekspos, gitu. Iya, iya. Oh. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya, bahwa ada sesuatu baru. Saya membaca literasi yang ada, bahwa telah 24 provinsi ya, itu menerapkan teknologi haston ini, gitu. Berarti kan artinya sudah keberhasilan itu sudah di depan mata. Nah, yang saya inginkan itu kenapa di kebijakan pemerintah daerah ini tidak untuk full mendukung haston ini? Ya, begini. Jadi sebenarnya kalau untuk bicara penerapan teknologi, untuk haston sendiri yang sudah diterapkan di beberapa provinsi itu tidak bisa hanya mengklaim bahwa mereka sudah menerapkan haston, Pak Rudi. Oh, gitu. Jadi haston itu memiliki SOP, standar operasional prosedur yang harus kita terapkan. Jangan hanya orang mengklaim sudah haston, pakai 23 bibit, tapi mereka tersesat di jalannya. Ini yang kita tidak mau. Makanya saya lebih cenderung program BI ini, mereka tanam sedikit, 1-2 hektar aja. Jangan terlalu bernafsu. 1-2 hektar aja atau setengah hektar, kita lihatkan ini loh teknologi ini sebenar-benarnya seperti ini, SOP-nya harus kita ikuti. Nah ini kita kan menyesuaikan juga. Haston ini fleksibel Pak Rudi, tidak harus begini-begini, enggak. Pupuknya kombinasikan sesuai dengan kondisi masyarakat yang biasa mereka gunakan. Di situ termasuk sawah apakah sawah rawa-rawa atau sawah kering, tak ada hujan, irigasi, ini disesuaikan. Nanti padinya juga kita sesuaikan. Nah, inilah namanya kita berinovasi. Jadi tidak hanya pukul rata begitu segala macam. Saya sempat jalan, cuma inilah kita berharap ini Kementerian Pertanian yang dalam hal ini Litbangnya lebih serius dalam meneliti ini. Dulu pernah dicoba Pak Rudi, hasil nomor 1, cuma datanya tidak terungkap. Kami ke sana Pak Rudi, saya malas mau ngomong bicara itulah. Di lapangan juga terbukti, tapi ternyata apa yang disampaikan itu jauh berbeda dengan apa ini. Nah, ini makanya, jadi saya lebih suka lihat aja di lapangan. Jadi mungkinnya kalau ada kesempatan teman-teman grup HJ ini yang berada di Jember, sekarang lagi sedang rame-ramenya di Jember, haston di daerah Jember, ini malah akhirnya dari setengah hektar itu dibantu oleh PT Pertani 150 hektar. Ini info terakhir nih Pak Rudi, sudah ada yang 13 ton real Pak Rudi. Kemarin itu 6 hektar itu dipanen, yang kloter terakhirnya itu dapat 73 ton. Berarti sekitar 12-an. Petani senang Pak Rudi, dapat 40-50 juta 1 hektar. Dan saya kemarin mau diundang, coba karena kita masih patuh terhadap pemerintah, tidak boleh kemana-mana, kita tetap di sini Pak Rudi. BI-BI yang Bank Indonesia lain undang-undang ini, saya tetap patuh terhadap ulil amri, tidak mau keluar-keluar dulu. Akhirnya pelatihan itu kita laksanakan secara virtual seperti ini.